Shalom bagi kita semua, para ibu yang terkasih, seksi perempuan dan Ina Hanna, HKBP Bandung. Kita akan memulai sermon kita hari ini, namun sebelumnya kita saat teduh sejenak. Amin. Kita akan mulai sermon kita hari ini dengan bernyanyi dari buku ND nomor 161 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Para ibu yang terkasih, untuk sermon seksi perempuan dan Ina Hanna hari ini, firman Tuhan tertulis dalam Kitab Yesaya pasal 38 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini.
Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita hari ini. Para ibu yang terkasih, untuk sermon kita seksi perempuan hari ini, yang pertama saya mau katakan, Hizkia di sini adalah raja yang ke-13 memimpin Yehuda, dan dia adalah putra dari Ahaz. Secara fisik sebenarnya kita melihat bahwa Hizkia itu adalah raja yang kuat dan bijaksana. Namun ada saat dia mengalami kelemahan, dan itulah dalam teks kita ini. Hizkia di sini mengalami sakit yang menjadikan tubuhnya lemah, sepertinya kekuatannya hilang. Sehingga dalam keadaan sakit tersebut, Hizkia menuangkan kata-kata dalam doa dan ucapannya untuk dapat menghidupkan kembali semangat imannya. Dan dalam hatinya, dia mau menunjukkan hati hanya untuk memuji Tuhan, meskipun harus menahan perihnya sakit yang dia alami. Para ibu yang terkasih, jeritan doa dan pujian kepada Tuhan saat dalam kelemahan atau dalam keadaan sakit, atau pada saat mengalami banyak tantangan, pastilah sangat memilukan atau menyedihkan. Itu seakan membawa alam berpikir kita jauh dari kasih sayang Tuhan. Namun jika kita telah melewati berbagai tantangan tersebut, melewati sakit penyakit, melewati hal yang mungkin membuat kita jauh dari semangat, apa yang mau kita tunjukkan dan apa yang kita rasakan pada saat kita melewati itu semua? Pastinya kita akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dan Tuhan tidak pernah diam untuk campur tangan dalam setiap perkara yang kita alami. Hizkia juga pada teks ini, saat dia mengalami sakit dan hampir mati, hatinya galau, kacau, dan ingin berteriak meronta minta tolong. Itu sebabnya dalam doanya mengatakan, Tuhan, aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, tulus, dan melakukan yang baik. Dalam doanya, Hizkia menangis, menyuarakan lantunan doa kepada Tuhan. Maka dalam doanya, dia dengan yakin, Hizkia dengan yakin mengatakan, tenangkanlah rohku, supaya dia tidak gusar. Dia juga mengatakan, buatlah aku sehat, karena akan ada kesempatan ketika dia sudah sehat. Lalu dia katakan juga, buatlah aku sembuh. Itu merupakan suatu kepastian yang dia inginkan. Jika kita menyimak dalam saat berdoa di sini, apa yang dipikirkan oleh Hizkia pada saat dia mengalami sakit? Tentunya dia menunjukkan
jaminan kesembuhan dari dunia. Tidak mungkin ada. Maka hanya dari Tuhanlah pintu kesembuhan, pintu sukacita yang Dia harapkan dan Dia inginkan. Sehingga di sini Yesaya tampil menyuarakan suara kenabian untuk menyatakan maksud Tuhan baginya, bagi Hizkia. Para ibu yang terkasih, jika dalam keadaan kita pada posisi Hizkia, apa yang hendak kita lakukan? Tantangan, rintangan hidup, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, jika kita mengalami semua itu, apa yang hendak kita lakukan? Tentunya, semua bentuk rintangan, tantangan yang kita hadapi, itu tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk membagi waktu dalam hal memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada ayat 17 dikatakan Hizkia berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Ketika itu dia katakan, dia mau tunjukkan Tuhan pasti tidak akan kehabisan cara untuk membuktikan bagi kita yang percaya kepadanya, bagaimana kita mau melihat setiap keajaiban yang telah dirancang oleh Tuhan bagi kita. Tuhan tidak kehabisan cara untuk menunjukkan itu bagi kita. Namun, dari sinilah kita belajar juga dari Hizkia, kita dituntut suatu ikrar dan janji bahwa selama hidup kita akan tetap memuji namanya. Pada ayat 19 dikatakan, hidup dan matiku hanyalah bagi Tuhan. Maka selagi masih hidup, jangan pernah berhenti untuk memuji namanya. Ketika dalam ayat 20 juga dikatakan, seumur hidupku, rumah Tuhan akan selalu kita rindukan. Maka dengan janji dan ikrar itu dari Hizkia, meski di sini dia dalam keadaan sakit, seakan jiwanya bergembira karena doa-doa dan pujian yang dia panjatkan kepada Tuhan. Dia mendapat kekuatan, dia bersuka cita, beban sakitnya seakan ringan dengan setiap lantunan doa yang dia berikan kepada Tuhan. Tuhan pun berkenan menyembuhkan Hizkia dan bahkan menambahkan umur 15 tahun lagi. Ini seakan Hizkia mau memulai lembaran baru dan menjalani sisa hidup untuk lebih baik lagi ke depan dari hari-hari yang lampau. Kesembuhan Hizkia di sini menjadi bukti itulah kedaulatan Allah. Dan kedaulatan Allah tidak hanya berkuasa untuk menunjukkan bagaimana Tuhan memelihara segala ciptaan. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana Tuhan berkuasa dan berdaulat, menambahkan umur bagi kita, dan menunjukkan kesembuhan atas segala penyakit yang kita derita. Hendaknya para ibu yang terkasih, kita saat ini apakah dalam keadaan lemah karena sakit atau kurang sehat, mintalah kekuatan, kesembuhan dari Tuhan. Dan tetaplah dalam keadaan semangat, pengharapan di dalam iman untuk melantunkan setiap doa dan pujian yang indah bagi
Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah diam untuk mendengar setiap jeritan, tangis, jauh-jauh niaka na maratangiang tu ibana. Dan lantunan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam kesesakan. Namun iman serta pengharapan kita kepadanya akan tetap menyala. Untuk itu para ibu yang terkasih, ingatlah kata-kata doa yang kita lantunkan kepada Tuhan itu harus menjadi pujian dan kesaksian kita yang harus benar-benar hidup. Rancangan Tuhan kepada orang yang setia sudah dirancang dari awal. Kita melihat kehendak Tuhan bagi Hizkia di sini untuk memberi kesempatan hidup 15 tahun lagi, selain karena doa, itu juga adalah karena iman. Dan atas dasar iman itulah kita menerima anugerah Tuhan bagi kita, orang yang dikasihinya. Tuhan akan menunjukkan apa yang dijanjikannya bagi kita. Kita yang dikasihinya sebagai manusia yang dikasihinya, tidak mungkin kita dapat menyelami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kita tidak dapat menyelami dan tidak dapat membatasi kehendak Tuhan. Sehingga doa kita, Tuhan akan merespon itu setiap doa yang kita panjatkan dan yang kita lantunkan kepadanya. Ucapan setiap kata-kata doa yang kita berikan adalah menjadi kata-kata yang pasti dan yang positif bagi Tuhan. Seperti dalam nats ini, Hizkia katakan, "Ya Tuhan, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Dan itu akan mengajak kita kata-kata yang pasti untuk menunjukkan doa kita. Tentunya setiap keadaan, apapun yang mau kita tunjukkan, kita harus katakan, "Tuhan, lindungi keluarga kami, jauhkan dari mara bahaya." Dan itu mau mengatakan doa, setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, mari untuk memastikan kata-kata doa itu jangan seakan bertanya. Itu menunjukkan seperti orang yang kurang percaya. Misalkan dalam doa, "Tuhan, sampai kapan keluargaku begini? Tuhan, sampai kapan aku sakit begini?" Itu mau mengatakan bahwa doa yang demikian seakan-akan kita meragukan mana yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Tapi panjatkanlah doamu dan yakinkan doa kita itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yakni dengan kata-kata yang benar-benar meyakinkan iman kita. "Tuhan, buatlah aku sembuh, buatlah aku sehat." Dengan demikian, Tuhan berdaulat atas segala apa yang kita doakan. Dan itu akan kita nyatakan di dalam iman. Yesus Kristus adalah penyembuh bagi kita. Maka jangan pernah ragu untuk memohon kesembuhan baginya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga. Untuk hari ini kami mendoakan dan memanjatkan doa kami kepadamu di dalam keyakinan dan kepastian kami, tanpa ragu. Untuk itu Tuhan, pertolongan-Mu nyata bagi kami. Kami akan mendapat keselamatan, mendapat kesembuhan
mendapat kekuatan hanya dari Tuhan saja. Lindungi setiap anggota seksi perempuan juga Inahanna HKBP Bandung yang tidak dapat bersama beribadah di rumahmu, sehingga mereka beribadah di rumah kediaman mereka masing-masing. Buatlah setiap para ibu yang bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan akan selalu memberikan sukacita bagi mereka. Dan kami yakin Tuhan akan menunjukkan kuasa-Mu dengan menyembuhkan setiap para ibu kami yang ada dalam keadaan sakit. Karena kami yakin Tuhan tidak pernah jauh dari orang-orang yang memohon kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan. Ampunkan segala dosa kami, dan kami akan layak untuk menerima berkat-Mu sampai pada akhir hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku ND nomor 184 ayat 1 tambah 6. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan
dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin. Demikian untuk sermon kita, para ibu yang terkasih. Shalom bagi kita semua.